Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar secara online mengenai Homiletika 2 di Sekolah Tinggi Teologi Bisandri. Dan oleh sebab itu, dalam kesempatan hari ini kita belajar mengenai unsur dasar sebuah khotbah. Ketika kita melihat khotbah-khotbah yang saat ini kita nikmati dari beberapa hamba-hamba Tuhan, memang hari-hari ini khotbah-khotbah yang disampaikan melupakan unsur dasar, yaitu tentang Yesus Kristus. Mereka mulai mengkhotbahkan dengan cara seperti halnya layaknya seorang motivator, memberikan tips-tips, saran-saran, hal-hal yang perlu dilakukan, saudara, tetapi melupakan unsur dasar, yaitu Yesus Kristus. Ada khotbah seperti stand up komedi, lucu, memang sih menarik, tetapi kadang-kadang Yesusnya dilupakan. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar unsur dasar sebuah khotbah yang menjadi nilai-nilai dari sebuah khotbah. Khotbah itu adalah bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya, bagaimana Tuhan Yesus ingin menyampaikan isi hati kepada umatnya. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita berkhotbah, yang dikhotbahkan haruslah firman Tuhan, bukan tentang kesaksian, bukan tentang ilustrasi. Memang itu perlu, memang itu boleh ada sebagai tambahan saja, tetapi dasarnya harus firman Tuhan, harus buka Bible, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika kita berkhotbah, fokusnya adalah firman Tuhan, tentunya adalah tentang Yesus Kristus. Nah, kita memberitakan apa di dalam firman Tuhan? Kalau kita berbicara tentang khotbah Perjanjian Lama, boleh. Kalau fokusnya Perjanjian Lama saja, memang arahnya nanti kepada Taurat, saudara. Tetapi harus dikaitkan dengan Yesus Kristus. Khotbah di Kejadian harus Yesus, khotbah di Keluaran harus Yesus, khotbah di Imamat harus Yesus, Bilangan harus Yesus, Ulangan harus Yesus, dan seterusnya. Intinya adalah firman Tuhan, yaitu berbicara tentang hubungan secara vertikal tentang Yesus Kristus. Tuhan berbicara kepada umatnya, saudara. Kalau kita berbicara kebanyakan secara horizontal, memang benar itu menunjukkan sebuah aplikasi di dalam khotbah, menunjukkan sebuah kehidupan keseharian kita secara hubungan horizontal. Tetapi ingat, khotbah itu adalah pesan Tuhan kepada anak-anaknya, pesan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, harus mengandung firman Tuhan. Dasarnya adalah Bible, firman Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, ketika kita berkhotbah, ingat di dalam sebuah khotbah mengandung unsur pengajaran. Apokalipsis, dari kata Yunani apokalipsis, artinya apa? Pengajaran. Arti kata ini berarti menyingkapkan, membukakan tudung atau selubung yang sebelumnya kita tidak mengerti, yang sebelumnya kita tidak memahami, tetapi ketika mendengar khotbah, kita mendapatkan penyingkapan. Hal-hal yang terselubung disingkapkan, saudara. Nah, Bible adalah sebagai pernyataan diri Elohim, isi hati Elohim, apa yang menjadi kehendaknya disampaikan kepada jemaat, disampaikan kepada umatnya sebagai anak-anaknya. Nah, melalui khotbah, para hamba Tuhan mempunyai tugas untuk mengangkat keluar kebenaran, eksegese, saudara. Dari Bible itu dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, itu akan menjadi sebuah rema, menjadi sebuah tuntunan, sehingga anak-anak Tuhan diberkati lewat firman Tuhan yang kita sampaikan kepada jemaatnya, saudara. Bukan tentang keadaan yang di luar, di sekeliling kita, lalu dicocok-cocokkan dengan Bible. Itu tentunya akan menjadi sebuah hal yang keliru, sebuah hal yang salah, saudara. Karena apa yang ada di luar Bible dicocok-cocokkan dengan Bible, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang benar adalah dari Bible itu ditarik keluar, eksegese. Istilahnya adalah eksegese, bukan apa yang di luar dicocok-cocokkan dengan Bible. Itu namanya eisegese. Saudara, eksegese
dan eisegese itu berbeda. Ibaratnya ditarik keluar, itu dimasukkan, dicocok-cocokkan sesuai dengan Bible. Harus mengandung unsur pengajaran. Dengan demikian, khotbah kita akan menjadi berbobot. Inilah yang diharapkan, saudara. Kemudian, ketika kita menyampaikan khotbah, yang ketiga, harus mengandung unsur pengharapan. Ada profetik, saudara. Selain memberikan hukum, larangan, Elohim dalam Bible selalu memberikan janji, penghiburan sebagai jalan keluar. Elohim, Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang hanya menuntut, meminta, saudara. Tetapi ada janji, ada pengharapan yang dia berikan, ada kebijaksanaan yang Tuhan nyatakan kepada anak-anaknya, saudara. Nah, karena itu, saudara, perlu adanya unsur pengharapan, perlu adanya unsur profetik. Sehingga lewat ini semua, jemaat dapat dikuatkan, jemaat dapat dibangun. Memang kalau kita melihat dari berbagai macam khotbah, ada 7 jenis khotbah. Saudara, yang pertama adalah jenis khotbah yang namanya expository. Yang kedua adalah jenis tekstual. Yang ketiga jenis topikal. Yang keempat jenis tipikal. Yang kelima jenis biografis. Yang keenam analitis. Dan yang ketujuh analogis. Tetapi yang sering digunakan, yang menjadi teknis penyusunan sebuah khotbah ada 3, yaitu khotbah ekspositori, khotbah tekstual, dan khotbah topikal, saudara. Nah, sebagai murid sekolah tinggi teologi, memang lebih bagus dianjurkan, lebih baik disarankan menggunakan jenis khotbah ekspositori, saudara, sehingga tidak keluar dari unsur konteks yang ada. Nah, seorang pelayan Tuhan yang rutin melayani secara tetap pada jemaat hendaknya membiasakan diri pada setiap model yang ada, saudara. Tetapi alangkah baiknya memang menjadi sebuah trend center, menjadi ciri khas hamba Tuhan tertentu, saudara, perlu menetapkan apa model apa yang sering kita pergunakan, yang sering kita pakai. Alangkah baiknya memang ekspositori sih. Tetapi untuk pengkhotbah yang dalam tanda kutip artinya tidak melewati bangku sekolah teologi, ya kebanyakan menggunakan jenis topikal. Apa itu khotbah ekspositori? Nah, khotbah ekspositori adalah khotbah yang merupakan jenis khotbah yang baik untuk menyampaikan kuasa otoritas Tuhan. Tetapi sayangnya khotbah jenis ekspositori itu seringkali membuat kejemuan, saudara. Terutama bila penerapannya, penyampaiannya kurang menarik. Nah, sehingga ada 2 keluhan mengenai khotbah jenis ini. Yang pertama, ketika pengkhotbah memberikan penerapan yang monoton atau malah tidak memberi penerapan sama sekali, khotbah itu dianggap hanya menyampaikan hal-hal yang kuno, berbicara tentang sejarah, jadul, saudara. Nah, tidak update. Nah, sementara yang kedua, ada pendapat mengatakan akan menimbulkan reaksi negatif ketika menyampaikan jenis khotbah ini. Karena apa? Khotbah jenis ini dianggap tidak memiliki kaitan langsung dengan realita hidup sehari-hari, tidak dapat dimanfaatkan secara praktis, saudara. Nah, ini merupakan seni. Khotbah itu merupakan seni, bagaimana seorang pengkhotbah menyajikan khotbahnya dengan menarik, saudara. Walaupun menggunakan jenis khotbah ekspositori. Khotbah tekstual, model khotbah yang berdasarkan teks, biasanya didasarkan pada satu bagian yang singkat dari kitab suci, sering 1 ayat atau 2 ayat. Khotbah model tekstual ini adalah dengan menggali pernyataan yang tepat dari teks, kemudian menyelidikinya, menganalisanya, dan menemukan sebuah kebenaran yang terkandung di dalamnya, lalu menyajikan materi itu dengan tersusun rapi dan progresif sehingga memudahkan pendengar untuk mengerti atau memahami. Yang ketiga adalah jenis khotbah topikal. Khotbah topikal ini bertujuan untuk menyajikan sebuah topik yang khusus kepada jemaat
Sebagai contoh, mungkin dia mengambil sebuah pokok bahasan mengenai pembenaran, lalu pertama-tama ia akan mencari segala sesuatu yang dikatakan Bible atas pokok persoalan yang memikat ini. Kemudian dia akan menyusun sebuah referensi dari Bible dan buah-buah pikiran yang didapatkan di dalam sebuah format yang tersusun rapi. Kemudian dia mengembangkan temanya dengan sepenuh dan setepat mungkin. Tujuannya adalah menceritakan kepada pendengarnya segala sesuatu yang harus mereka ketahui mengenai pokok bahasan yang penting ini. Nah, karena itu saudara, tentu saja seseorang yang menggunakan khotbah jenis ini, dia tidak mungkin dapat melakukan dalam satu kali berkhotbah saja. Maka pengkhotbah akan menyiapkan satu seri khotbah atau pengajaran mengenai pokok bahasan yang sama. Hal ini akan memberikan pengupasan yang lebih lengkap terhadap topik tersebut. Jenis yang keempat yaitu khotbah jenis tipikal, saudara. Khotbah ini adalah seni mengupas, menggali, dan mengkomunikasikan kebenaran yang tersembunyi di balik tipe-tipe yang ada di dalam Bible. Tipe bisa berarti satu pribadi, objek, atau kejadian yang merupakan simbol dari seseorang atau sesuatu yang dinubuatkan akan terjadi. Ada kesamaan karakter dengan orang atau kejadian yang dinubuatkan. Dalam penerapannya di dalam Bible, hal ini mengarah pada tokoh Bible atau kejadian yang mewakili hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Jenis yang kelima, biografis. Khotbah biografis. Nah, tentunya ada kata biografi yang artinya kisah hidup seseorang, khotbah penokohan. Metode ini mempelajari hidup dari tokoh-tokoh di dalam Bible, lalu ditemukan nilai-nilai di dalam kehidupan tokoh Bible tersebut. Kemudian setiap biografi yang dicatat di dalam Bible memiliki arti yang penting bagi kita, dan itu penting untuk diajarkan kepada kita. Tokoh Bible sangat memikat dan menarik untuk dibaca, dipelajari setiap bagian dalam kehidupannya yang terdapat dalam Bible. Buatlah catatan jika ada terlintas di pikiran. Ingat, boleh mengkhotbahkan tentang tokoh di dalam Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi ingat sentralnya harus Yesus Kristus. Nah, kemudian jenis yang lain yaitu yang keenam, analitis. Tipe khotbah secara analitis ini berkaitan dengan analisa yang mendetail dan menarik kebenaran sebanyak-banyaknya mengenai sebuah subjek. Dari kebenaran ini dapat diajarkan pokok yang mendasar. Ketujuh, khotbah jenis analogis. Khotbah jenis analogis ini sebagian besar isi kitab suci ditulis di dalam bentuk analogi. Suatu bentuk yang mengajarkan kebenaran lewat sebuah kasus. Para penulis sering menggunakan sebuah subjek alamiah untuk mengajarkan kebenaran rohani. Hal ini memaparkan kesamaan dan membandingkan hal-hal yang berfungsi sama. Nah, saudara, kita sudah belajar tentang jenis-jenis khotbah. Adapun kerangka khotbah seperti yang sudah pernah saya jelaskan di kelas. Nah, saudara, ada 3 bagian kerangka khotbah. Yang pertama, khotbah itu harus tahu konsep. Ini ada hubungannya dengan bagaimana cara mendapatkan tema inti untuk bahan khotbah, yang merupakan satu seni untuk mengetahui bagaimana menerima berita dari Yesus Kristus. Ini berhubungan dengan bagaimana saya dan saudara mendapatkan ide dan tema yang utama untuk sebuah khotbah. Di samping itu, buku tafsiran Bible sangat membantu untuk mengetahui konsep yang lengkap dari para teolog tentang bacaan kita. Walaupun demikian, ketajaman pemikiran untuk kritisi ide dan tema perlu kita asah terus-menerus. Kita memakai buku tafsiran itu hanya sebagai referensi agar kita tidak salah menafsir, Bapak Ibu, saudara sekalian, sehingga itu menjadi batasan. Tetapi
yang namanya penafsiran tidak bisa menjadikan sebuah kebenaran yang mutlak, saudara. Karena itu hasil pemikiran setiap orang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam kerangka khotbah, selain konsep, kita harus mengenal yang namanya komposisi. Di dalam menerima ide, gagasan atas suatu kebenaran, kita harus mulai melakukan yang namanya analisa untuk menemukan kebenaran tersebut. Disinilah catatan kita berperan penting. Selain kita merenungkan, tulislah setiap pikiran yang muncul di dalam catatan kita. Pada tahap ini, kita dengan mudah dapat membuat sebuah daftar dari setiap ide yang muncul tentang subjek yang kita kerjakan. Teruslah bertekun dengan subjek atau pokok bahasan itu sampai kita merasa luber oleh subjek itu dan membuka setiap bagian yang masih bisa dibuka dari kebenaran yang terkandung dalam subjek tersebut. Jangan mempedulikan urutan kerapian pada tahap ini. Kita hanya harus menulis dengan cepat supaya dapat mengikuti aliran ide, pikiran yang kita terima, dan pastikan kita catat semua. Nah, yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya konstruksi. Setelah kita menganalisa bahan subjek atau pokok bahasan dan mendaftar setiap aspek kebenaran yang dapat kita temukan, setelah itu kita dapat menyortir dan mulai menyusun pikiran-pikiran itu di dalam suatu urutan yang benar. Jika ada yang kurang relevan, dapat kita buang. Kalau ada yang kurang tajam, dapat dipertajam, dan yang kurang tegas dapat lebih dipertegas lagi. Menyusun bahan tersebut ke dalam suatu urutan yang tepat dan sangat membantu kita dalam menampilkan subjek kita pada jemaat. Dengan membagikan buah pikiran yang dikembangkan secara berurutan, orang lain dapat tertolong, mengerti, dan mengikuti jalan pembicaraan kita. Nah, apabila pesan firman Tuhan yang kita sampaikan campur aduk, bergulung-gulung menjadi satu, akan sulit bagi jemaat untuk menyerap berita yang kita sampaikan. Tujuan penyusunan khotbah adalah membuatnya sejelas dan sesederhana mungkin sehingga mudah ditangkap oleh jemaat atau pendengar. Ini adalah inti pokok sebuah penyusunan khotbah. Sangat penting bagi setiap pengkhotbah dapat mengembangkan keterampilan diri sepanjang waktu. Tinggal sekarang bagaimana kita mengkomunikasikan dan mempresentasikan kepada jemaat pendengar. Untuk hal ini akan kita bahas dalam bagian selanjutnya. Nah, metode persiapan dalam sebuah khotbah. Saudara, ketika kita akan menyusun sebuah khotbah, ada jenis metode. Yang pertama adalah metode secara tertulis, tipe khotbah yang tertulis. Itu yang pertama. Khotbah yang tertulis adalah sebuah metode yang membutuhkan waktu persiapan yang cukup lama. Metode ini memerlukan catatan yang lengkap. Seluruh isi khotbah ditulis secara lengkap. Ya, dari kata shalom, saudara-saudara, apa kabar, bagaimana saudara. Saudara itu ditulis secara lengkap, saudara. Nah, setiap pemikiran yang ada ditulis secara lengkap seluruhnya. Cara seperti ini memberi perhatian pada hal-hal yang sangat mendetail, yaitu bagaimana susunan kalimatnya, kata-kata yang tepat yang akan digunakan, setiap aspek yang direncanakan ada pada khotbah dan sudah dipertimbangkan secara mendetail. Metode ini memiliki kebaikan dan kelemahan, saudara. Kebaikannya apa? Bahwa seluruh bahan khotbah sudah dikerjakan sedemikian detail dengan sangat teliti. Karena itu setiap area kebenaran yang disampaikan akan relevan dan mempunyai alasan yang cukup. Tidak ada informasi yang tertinggal sedikit pun. Dapat dipastikan bahwa gaya persiapan penyusunan khotbah seperti ini, setiap pokok pembahasan mendapatkan penanganan yang lengkap menyeluruh, saudara. Kelemahan metode ini apa, saudara? Nah,
kelemahannya seringkali khotbah berlangsung ternyata tidak menarik, boring, membosankan bagi pendengar, bagi jemaat, tidak dapat menguasai perhatian pendengarnya. Khotbah yang dipersiapkan, yang disampaikan mentah-mentah seperti ini bisa menjadi khotbah yang membosankan, membuat jemaat akhirnya mengantuk, saudara. Nah, yang kedua, ada tipe catatan bentuk kerangka. Ini adalah metode yang paling sering digunakan. Catatan dibuat sesingkat mungkin, menyediakan garis-garis besar, outline yang cukup dari khotbah itu dan membangkitkan memori dari pengkhotbah. Catatan singkat itu akan membentuk suatu kerangka dari berita khotbah. Artinya, catatan-catatan tersebut adalah tulang-tulang yang dapat memberi bentuk dan susunan dari khotbah yang ingin disampaikan oleh pengkhotbah. Selain pengkhotbah itu berbicara, ia menaruh daging pada tulang-tulang catatan itu dan tubuh pada khotbahnya. Pengkhotbah mengembangkan pemikiran-pemikiran yang dibacanya dari catatan kerangka tersebut. Metode ini memberi kesempatan bagi pengkhotbah untuk bergerak secara leluasa. Sambil berkhotbah biasanya dapat ide-ide yang baru. Ada hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan berikan kepada seorang pengkhotbah. Jenis tipe ini, saudara. Nah, bisa lebih spontan, lebih menarik, tetapi kerangka khotbah tetap membimbing pada pemikiran sesuai dengan rencana yang telah disusunnya. Dia akan mampu memberi cakupan alasan-alasan yang cukup yang telah dipikirkan masa-masa atas subjek yang disampaikan, tetapi meskipun demikian penyampaian firman Tuhan tidak membosankan untuk didengarkan. Nah, yang ketiga adalah khotbah yang tidak direncanakan, alias khotbah dadakan, saudara. Nah, seringkali kita ditodong untuk berkhotbah, Pak, silakan khotbah. Kita nggak siap, saudara. Tetapi kita bisa menggunakan metode jenis ini, khotbah yang tidak direncanakan. Gaya pemberitaan firman Tuhan semacam ini lebih spontan dan biasanya saat penyampaiannya tidak disertai dengan catatan apapun. Ya, betul-betul spontan. Pokok bahasan sudah dipikirkan masa-masa, serta hati-hati sebelum disampaikan. Hati pikiran si pembawa firman dipenuhi dengan aspek-aspek vital dari pesan firman Tuhan yang akan disampaikan. Gaya semacam ini sering diterapkan pada pengkhotbah yang melibatkan lebih banyak ilham. Khotbah penginjilan dapat disampaikan dengan lebih efektif dengan cara ini, saudara. Firman yang dibawakan mengalir dari hati dan sering mengikuti emosi yang cukup kuat. Penyampaian firman Tuhan semacam ini biasanya menarik dan berpengaruh bila disampaikan oleh pengkhotbah yang ahli dan berpengalaman. Khotbah semacam ini sekaligus menggetarkan emosi dan membuka pikiran dari pendengar. Ada dua kelemahan yang kuat dari gaya ini. Yang pertama, khotbah semacam ini sering kekurangan arti konteks yang sesungguhnya, lalu roh dan pikiran pendengarnya tidak terbangun. Yang kedua, kelemahannya adalah penyampaian firman Tuhan dapat disampaikan dengan luapan emosi yang berlebihan sehingga tidak masuk akal juga dan tidak memberi keyakinan. Nah, lalu yang keempat yaitu tentang kesimpulan metode khotbah. Kita dapat memakai metode manapun ataupun dapat mengkombinasikan dari tiga tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Banyak yang menyarankan pemakaian catatan tipe kerangka dikombinasikan dengan hal-hal yang baik yang ada pada dua metode lainnya. Dari catatan yang dibuat tidaklah sedemikian lengkap dan berat agar si pemberita firman Tuhan tidak terikat lengkap, ya, artinya terpatok kepada materi yang ada. Memang disarankan lebih bagus metode kerangka. Nah, saudara, cara berkhotbah yang efektif bergantung pada dua hal, yaitu apa yang akan dikatakan si pengkhotbah, bagaimana mengatakannya.
dalam bagian cara berkhotbah ini referensi banyak diambil dari literatur, cara berbicara di depan umum, cara berpidato. Seorang ahli merinci bahwa komunikasi tidak hanya verbal saja tetapi non-verbal, dan penyampaian efektif hanya 7% berpengaruh melalui pesan pembicara lewat kata-kata, 38%-nya timbul dari suaranya, dan 55% dari ekspresi, yang termasuk ekspresi wajahnya, gerakan tubuhnya. Oleh karena itu, di samping unsur materi khotbah, unsur yang penting lainnya adalah tentang suara, gerakan tubuh, tentang bahasa, penampilan, serta kepribadian dari si pengkhotbah. Ketika kita menyapa jemaat, ada 3 jaringan komunikasi yang berbeda yang bersamaan kita lakukan, yaitu kata yang kita sampaikan, intonasi suara kita, dan gerak tubuh ekspresi wajah kita. Ada beberapa hal yang ingin kita soroti, yaitu tentang suara yang muncul sebagai unsur yang paling jelas dan menentukan, serta gerakan tubuh. Ya, modal seorang pembicara adalah suara. Nah, penampilan saudara dari gerakan tubuh itu sangat mendukung sekali. Hal ini adalah kepribadian pemberita firman, karena aspek kepribadian pemberita firman sangat penting agar jemaat tidak menolak sebelum mereka mendengar, tapi mau mendengarkan khotbah saudara. Ingat, bagian yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai suara. Suara seorang pembicara menekankan apa yang ingin disampaikan dengan beberapa cara, yaitu dalam hal ini mengenai variasi titik nadanya, lalu penekanan, tempo, dan jeda, dan lain-lain sebagainya.